Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi IoT pada sistem pengukuran suhu dan kelembaban berdasarkan web server dengan hasil data real-time menggunakan ESP8266. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu, yaitu Ananda Permana Mulyadi dengan NRP 15/2022-086, M. Dava A. Rashid 15/2022-249, Erik Erlangga Putra W 15/2022-169, Muhammad Iksan Maulana 15/2020-138. Nah, kita akan menuju ke web servernya dahulu. Oke. Di sini ada codingan untuk membuat server dari index.php ya. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa ini codingannya untuk membuat si server dari graphic sensor tersebut. Di title di sini ada kayak namanya, yaitu graphic sensor dalam webnya. Nah, dia fungsinya ini bakal ngebuat UI atau tampilan dari server kita. Selanjutnya di data ini kita menggunakannya sebagai penginputan data dari MySQL ke web servernya. Nah, sebelum itu kita juga menggunakan localhost ya atau phpMyAdmin untuk membuat database yang akan dikirim ke web servernya. Nah, kita akan coba melihatkan dulu database-nya ya. Oke. Di sini nama database-nya adalah graphic sensor ya. Terus kita membuat satu tabel aja, yaitu tabel sensor. Ini untuk hasil input data suhu dan kelembapannya. Oke, ini hasil yang sudah saya inputkan atau sudah saya coba untuk data dari ESP ke web servernya ya. Oke, selanjutnya lanjut. Selanjutnya ada kirim data PHP. Nah, di kirim data PHP ini dia berguna untuk hasil inputan dari ESP-nya ini, dari hasil ESP-nya ini ke web servernya. Nah, di web servernya dia akan menerima hasilnya. Hasil yang diterima dari ESP-nya akan kekirim atau tertampil di web servernya. Oke. Kita lanjut untuk codingan di Arduino IDE-nya ya. Pertama, mungkin ini ada library untuk sensor DHT-nya, dan ini untuk ESP8266. Dan versi yang saya pakai itu DHT22 ya guys ya. Terus di sini ada SSID. Nah, SSID itu berupa WiFi ya guys ya. WiFi yang kalian pakai. Kita bisa lihat di sini. WiFi yang saya pakai sama Zen ya. Dan passwordnya ada Nanda Tampan. Kemudian kita juga menggunakan IP untuk servernya ya. Nah, IP yang kita gunakan ini IP dari WiFi Zen ini ya. Kita bisa lihat di sini. Untuk IP-nya, nama WiFi-nya Zen, IP-nya itu ada 192.168.122.212. Oke, sama ya. Terus di sini kita bakal mulai ngoding, yaitu void setup. Nah, di void setup ini dia bakal dia sebagai buat penghubung dari ESP ngonek ke WiFi-nya. Misalkan dia berhasil connect, dia bakal muncul seperti ini. Jika gagal, dia bakal memunculkan juga gagal connect ke node MCU ya, atau si ESP8266. Selanjutnya di sini ada buatin suhu dan temperaturnya. Dan ini buat menerima data hasil dari inisialisasi tadi, suhu dan temperatur. Nah, di sini dia bakal memasukkan URL-nya dulu, dan nanti bakal keterima ya di sini. Menerima hasil dari inputan dari node MCU-nya ke web server. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung melanjutkan ke demo programnya ya. Kita bakal compiling dulu.
Ini harus ditunggu ya guys ya. Oke, udah 100%, udah. Nah, sebelum kita buka serial monitornya untuk melihatkan hasil dari inputan codingan ini dan datanya, kita bakal ke sini dulu dan kita coba perlihatkan dulu buat web servernya ya. Dan kita coba bakal memperlihatkan dulu hasil dari web server yang sudah kita buat tadi di index.php-nya ya. Coba kita langsung localhost. Nah, ini udah muncul ya guys ya. Kita langsung masukkan aja. Oke. Nah, ini dia web server yang kami sudah buat untuk menampilkan hasil data inputan dari node MCU ke web servernya berdasarkan suhu dan kelembapannya ya. Tentu saja, karena yang kita inputkan di sini adalah jumlah suhu dan kelembapan. Nah, ini dia bakal menerima datanya itu secara real time ya guys ya. Maksudnya real time tuh setiap kita mengirimkan data terbaru, dia bakal ngupdate terus data yang terbaru itu dan memunculkannya di sini. Oke. Selanjutnya kita bakal melihatkan untuk serial monitornya ya. Kita bakal buka serial monitor. Nah, ini sudah muncul ya untuk data dan kelembapannya ya. Mungkin kita bakal coba menaikkan suhu dan kelembapannya dulu. Kita bakal coba menaikkan suhunya dulu. Ini saya coba bakar dulu ya buat sensornya. Apakah dia naik? Nah, di situ masih 29 sama 97% ya. Kita bakal bakar dulu. Apakah persentasenya naik? Nah, kelembapannya udah 100% ya guys ya. Lalu kita lihat suhunya. Nah, naik tuh jadi 30 derajat Celcius. Kita bakal bakar terus. Nah, 30,90 derajat. 31 sekarang. Oke, bakar terus. Mungkin kita mencapai 32 lah. Untuk antisipasi ya. Oh, udah 32. Terus bakar. Bakar terus. Oh ya guys, nanti saya juga bakal masukin video bakarnya ya, untuk memperlihatkan hasil ininya, hasil dari inputan secara real time. Nah, ya udah 33 nih. Artinya work ya guys ya. Artinya dia berhasil menerima datanya secara real time ya. Oke, di sini mungkin kita bakal demo programnya yang secara langsung aja ya. Tadi kan udah dalam bentuk ininya aja, web dan dari laptop aja. Sekarang demo ininya secara aslinya ya. Nah, ini mungkin kita menggunakan ESP8266 atau Node MCU ya. Ini kita juga menggunakan DHT suhu kelembapan. Kita menggunakan DHT yaitu DHT22 ya. Di sini kita bisa lihat ini ada codingannya yang tadi. Kita bakal buka serial monitornya dulu biar memastikan datanya berhasil ke input apa tidak dari monitor. Nah, bisa dilihat ini ada datanya itu ada 30 derajat Celcius dan kelembapannya 88 ya. Ini kita bisa lihat mohon maaf karena keterbatasan kamera ya. Kita bisa lihat suhu awalnya di situ berada di 32 derajat sampai 85 untuk kelembapannya ya. Coba kita bakar. Kita bakar dulu. Apakah suhunya bakal naik? Coba kita lihat. Nah, itu udah mulai naik ya guys ya suhunya. Dari tadi yang 32 menjadi 35. Nah, naik terus menjadi 36. Kelembapannya juga menjadi turun ya. Jadi 77 dari 80-an, sekarang 74. Nah, suhunya terus naik tuh. Jadi 40 derajat sekarang. Nah, kelembapannya makin turun jadi 66 sekarang. Nah, 65 sekarang. Jadi bisa disimpulkan ini works ya guys ya. Untuk pengecekan secara real time-nya works ya.
Oke, karena tadi belum sempat melihatkan web servernya, maka kita bisa lihat grafiknya sudah menerima input data nih. Ini karena datanya selalu sama, makanya dia garisnya selalu lurus ya. Nah, coba kita mainkan beberapa datanya nih. Nah, itu udah berubah ya. Udah berubah jadi naik turun. Nah, itu sudah berhasil ya tandanya guys. Oke, terima kasih telah menonton ya. Jika ada kata yang kurang sopan atau tidak ada yang mengerti, mohon dimaafkan. See you the next video. Bye bye.